Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita semua. Kebaktian awal tahun pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Dede Surya Mulyana. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kelas katekisasi GKI Buaran akan dimulai pada bulan Februari 2021 setiap hari Kamis pukul 7 malam. Untuk syarat dan tata cara pendaftaran dapat dibaca di Warta Jemaat atau menghubungi Tata Usaha Gereja. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan yang baru, komitmen yang baru, panggilan yang baru, tanggung jawab yang baru, harapan yang baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita. Ya Bapa
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh memasuki tahun 2021 dengan cinta kasih, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Mari saudara-saudara dalam ibadah pada saat ini kita memasuki tahun 2021 dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, tema hari ini berdamai dengan kebaruan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan berbagai kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Saudara-saudara, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu, untuk kami semua. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bila hati kawanku perlu
Bagi kita yang telah dibarui di dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7, saudaraku. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di ibadah awal tahun ini, kami datang kepada Tuhan dengan syukur. Kami bersyukur karena boleh melewati tahun 2020 yang penuh pergumulan dan berkat, suka duka, khususnya pandemi di tahun yang lalu, yang membuat kami sangat risau, tetapi juga menghayati pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur boleh selalu bergantung dan hanya berharap kepada Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, kiranya firman Tuhan mengawal kami dalam perjalanan ke depan, agar kami boleh menikmati hal-hal baru di dalam Tuhan dan membuat kami makin besar hati dan percaya
bahwa Allah kami sungguh baik dan menolong kami dalam segala keadaan. Tolong kami Bapa ketika akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, supaya karena Roh Kudus dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dengan segala kerinduan untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah minggu pertama di tahun yang baru 2021 ini, berdamai dengan kebaruan. Bacaan terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, selamat menapaki tahun baru 2021. Sampai saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Tanpa terasa sudah 10 bulan kita melewatinya, bahkan hari ini kita sudah memasuki tahun baru 2021. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, sungguh kita rasakan amat berbeda. Tahun yang lalu kita beribadah di gereja, saling memberi salam satu dengan yang lain. Tahun ini secara khusus di Jakarta dan sekitarnya, keluarga yang biasanya sulit sekali berkumpul karena kesibukan dan tugas masing-masing anggota keluarga, maka dengan pandemi ini keluarga lebih banyak berkumpul di rumah. Ada keluarga dan anak-anak yang merasa bosan di rumah, ingin segera keluar rumah berjumpa dengan kawan-kawan, tetapi harus mengurungkan niatnya. Dulu orang-orang dewasa banyak sibuk bekerja. Tetapi dengan pandemi ini malah banyak orang kehilangan pekerjaan. Atau yang masih terikat bekerja, dia bekerja di rumahnya masing-masing secara bergiliran. Ada orang yang terkena PHK. Tetapi ada juga orang yang punya usaha, antar jemput anak-anak sekolah, terpaksa kehilangan pekerjaan karena anak-anak sekolah di rumah masing-masing secara daring. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu antar jemput. Sebelum pandemi, perempuan-perempuan berdandan mengenakan macam-macam aksesoris. Kini banyak orang perempuan tanpa mandi lebih dulu, tanpa aksesoris, bertemu dengan orang lain dalam urusan pekerjaan yang terpaksa harus dikerjakannya. Baru setelah kembali ke rumah, mandi, cuci rambut, dan semua dilakukan dengan alasan demi kesehatan. Ada yang merasa bosan, tapi ada juga yang menikmatinya. Kesulitan dan masalah itu datangnya tidak terduga. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di dalam hidup kita. Namun demikian, dalam menapaki dan merencanakan hidup tahun 2021, bukankah kita perlu berusaha memikirkan apa yang bakal terjadi di hadapan kita dan apa yang ingin kita ubah, bukan? Bukan hanya keinginan, tetapi kita juga perlu berpikir bagaimana akan mencapai hal-hal yang kita inginkan itu. Sejujurnya,
perubahan yang kita harapkan dan mungkin saja kita alami, kapan saja bisa terjadi. Perubahan itu bisa sangat mengejutkan. Entah perubahan yang lebih ringan atau lebih berat ketimbang tahun yang lalu yang sudah kita lewati. Firman Tuhan di awal tahun ini mengingatkan kita dengan perubahan yang mungkin terjadi di masa datang. Perubahan yang tidak terduga, dan semua itu tergantung pada apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Tema khotbah hari ini berbunyi berdamai dengan kebaruan. Kebaruan-kebaruan apa sebenarnya yang saudara-saudara harapkan dan inginkan dalam memasuki tahun 2021 ini? Kita hidup dalam waktu yang terbatas. Kita tidak tahu sampai kapan dan berapa lama lagi. Tapi pasti ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan semua yang sudah terjadi. Jika kita tidak dapat berdamai dengan kebaruan yang mungkin terjadi, kita menjadi bingung, serba salah, dan menderita, dan tidak dapat mencapai apa yang kita harapkan. Pandemi awalnya terjadi pada Februari tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang baru untuk kita. Sekarang sudah 11 bulan kita lewati. Mungkin ada yang sudah dapat beradaptasi, tapi juga masih ada yang sangat repot mengatasi masalah-masalah yang muncul. Awalnya menggunakan masker adalah sesuatu yang aneh. Kini sudah sangat biasa. Malah kita khawatir jika orang gegabah mengabaikan protokol kesehatan. Dulu jika ada saudara kita yang meninggal, maka acara di rumah duka biasa dihadiri oleh kenalan dan sahabat-sahabat. Sekarang malah diserukan, sebaiknya tidak usah ke rumah duka. Bahkan ke pemakaman pun sangat tidak dianjurkan. Kebersamaan dan ibadah penghiburan lebih sering dilakukan secara virtual. Begitu juga acara pernikahan, acara sukacita keluarga hanya dihadiri sejumlah keluarga tanpa pesta pora. Nah, belajar menerima kenyataan semua itu dengan besar hati. Inilah yang dimaksud dengan berdamai dengan kebaruan. Menurut Matius 25, orang-orang di dunia ini juga hidup dalam kurun waktu tertentu. Waktu ini ada batasnya. Siapa yang tiba lebih dulu di batas itu, tidak ada yang tahu. Kalau memang kita semua diberi anugerah, kita akan tiba pada batas waktu yang sama. Dan selama kita berada di dunia ini, kita harus bertanggung jawab. Kita semua sebetulnya punya tanggung jawab yang sama. Nah, apakah itu? Matius 25 ayat 36 sampai dengan 41 menyebutkan bahwa pada saatnya nanti kelak anak manusia atau raja itu datang dalam kemuliaan bersama para malaikat. Kemudian raja itu akan memisahkan semua orang dalam dua kelompok, yaitu yang ditempatkan di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Bagaimana kriteria pembagian itu? Yang sebelah kanan disebut kelompok domba dan yang sebelah kiri adalah kambing. Tidak ada data yang lain, tidak ada kategori yang lain. Yang ada hanya dua kategori, domba dan kambing.
Bagaimana cara tahu dan mengelompokkan domba dan kambing? Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wah, enak sekali kelompok yang disebut domba itu. Bagaimana mungkin mereka termasuk kelompok domba? Raja itu berkata bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yang disebut sebagai domba-domba itu pun terkejut. Apa iya? Sungguh kami sama sekali tidak tahu kapan hal itu terjadi. Kami rasa kami tidak pernah melakukannya. Orang-orang benar dalam kelompok itu bertanya, "Bila manakah kami melihat engkau mengalami hal itu?" Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ternyata raja itu hadir justru di dalam diri orang-orang yang pernah mengalami hal-hal itu. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang mereka pernah lakukan adalah wujud kasih mereka kepada orang-orang yang keadaannya memprihatinkan. Bukan soal banyaknya jumlah yang mereka berikan pada sesama, tapi justru hati merekalah yang bertindak. Kepada rombongan yang di sebelah kiri, raja itu berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kenapa? Apa sebabnya? Mereka berkata, "Kami kan tidak pernah berbuat jahat." Raja itu menjawab, "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, mungkin saja kelompok kambing tidak berbuat jahat. Namun ketika mereka tidak peduli kepada sesama, itu pun suatu kesalahan. Kehidupan di dunia ini ternyata bukan cuma sekedar hidup tidak berbuat jahat, tetapi hidup yang penuh dengan
kepedulian. Kelompok domba maupun kelompok kambing semua mengalami hal yang sama. Tetapi mereka mempunyai sikap yang berbeda. Bedanya satu di kanan dan satu di kiri karena dipisahkan. Setelah diklasifikasikan bahwa yang sebelah kanan adalah domba dan yang sebelah kiri adalah kelompok kambing. Baik domba maupun kambing mengalami hal yang sama, tapi sikap dan tindakan mereka berbeda. Kelompok domba mendengar, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kalau kita perhatikan hal-hal tadi ada 6. Dan ke-6 hal itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kita diberi anugerah hidup. Lalu apa yang kita buat dalam hidup ini? Kita bukan mesin. Tidak sekedar beraktivitas. Tapi kita sungguh sadar hidup ini harus berbuat sesuatu yang berarti untuk sesama. Ketika pertanyaan baik domba maupun kambing kepada raja, kepada Tuhan itu, bila manakah kami melihat engkau mengalami itu semua? Maka Tuhan menjawab secara jelas. Bukan Tuhan secara fisik yang mengalami, tetapi justru orang-orang yang di dalam keprihatinan yang membutuhkan kepedulian. Orang-orang itu baru mengerti setelah mendengar jawab Yesus seperti yang tersebut tadi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan atau tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya kelompok domba maupun kelompok kambing yang bertanya, kapan Tuhan? Bagaimana Tuhan? Apa yang sudah kami perbuat Tuhan? Tuhan sangat menekankan kepedulian hati manusia. Memasuki tahun 2021 ini kita diingatkan supaya kita boleh hidup seperti kelompok domba yang punya hati nurani. Perlakukanlah orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan uluran tangan dan pertolongan dari hati yang terdalam dengan tulus. Apalagi ketika kita masih menghadapi pandemi ini. Buka mata hati kita. Perhatikan mereka. Supaya kita juga boleh berbuat sesuatu bagi mereka yang dianggap hina. Dengan pertolongan Roh Kudus, hati kita tulus dan sungguh-sungguh ingin menolong. Amin. Dengar suara Firman memanggil semua umatnya dari
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, betapa kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan melihat matahari terbit sekaligus memasuki tahun baru tahun 2021. Tuhan, ketika kami menengok ke belakang sejenak, kami boleh melihat tahun-tahun yang kami lewati, bahkan tahun 2020, di mana begitu aja banyak dinamika kehidupan yang membuat segala rencana-rencana kami tidak berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak hati kami. Tetapi di atas itu semua Tuhan, Engkau punya rencana yang maha baik bagi kami umat manusia. Dan biarlah Tuhan, bersama dengan seluruh umat manusia di seluruh bumi, kami ingin memasuki tahun 2021 dengan pertolongan, dengan penyertaan, dengan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bawalah kaki kami berjalan menurut jalan Tuhan. Jangan biarkan kami berbelok ke jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkatilah segala usaha pekerjaan kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah gereja kami. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. Dan berkatilah setiap orang yang bekerja bagi pekerjaan-pekerjaan untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami memasuki tahun 2021 dengan iman yang teguh bahwa Tuhan juga akan tetap menanggung kami, menolong kami saat ini dan seterusnya. Kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami yang kami pujikan bersama-sama. Demikian. Jadilah
Saudara-saudara terkasih, mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan terima kasih telah lewat waktu 1 tahun, melewati tahun 2020, dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul tahun 2021 di awal tahun yang baru ini. Di sini kami bawa persembahan kami, Tuhan berkatilah persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah kami terima, terutama hidup kami yang telah Kau beri. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami dalam segala kehidupan kami, dalam mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta.
besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari saudaraku, kita memasuki tahun baru 2021 dengan memohon berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah tahun baru telah selesai. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua.